selalu ada nama Wim Umbo, selalu ada Frankie Rorimpande, Om Reni Silado, Yapi Tambayang, Prima Melati. Jadi Mariara itu adalah tradisi untuk mencelakai orang lain. Ngirim teluh lah gitu ya. Teluh, terutama kata doti, mantra itu doti. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama dalam segmen Baku Dapa. Dan kali ini kita orang Baku Dapa, saya jelasin dulu nih, di Indonesia Timur Baku Dapa itu artinya adalah ketemu. Jadi Baku Dapa ketemu, ya udah ngobrol. Nah, sekarang kita Baku Dapa dengan Veldy Reynold Umbas, produser dan sutradara film Mariara, film horor pertama dari Sulawesi Utara. Wow, selamat datang bro. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini kita ngobrol-ngobrol, Ya. di belakangnya ada dokumenter dari produksi film, proses produksi ya, Ya, proses film produksi. Mariara. Nah, saya panggil Bung atau apa nih? Bebas. Bro, brur, brur. Kalau Bro aja. kebetulan saya juga orang Sulawesi, jadi kalau orang Sulawesi itu kalau udah akhirnya saya brur, brur, salah satunya brur. Ya. Jadi brur friendly. Nah, kebetulan ini brur nih. Iya. Kalau brur kita bersama ini. Tommy F. Awi. Sama-sama senior di UI dulu dia. Ya. Oke. Brur Veldy, boleh nggak dia cerita Anda siapa, terus kemudian kok tertarik untuk bikin film, terutama film dari Sulawesi Utara? Silakan. Ya, itulah kenapa sebelumnya sebenarnya saya bikin semacam dokumenter menjelaskan sejarah panjang film Mariara ini. Sebetulnya berangkat dari selama ini, mungkin selama Indonesia merdeka belum pernah ada film yang diproduksi diproduksi oleh orang Manado sendiri, Sulawesi Utara ya. Oh ya? Belum pernah. Dan ya tentu keinginan-keinginan itu mulai terakumulasi ketika waktu itu ada keinginan kita mau bikin film dulu tahun, saya ingat persis masih SMA, itu heboh sekali mau bikin film Benteng Moraya. Benteng Moraya. Benteng Moraya. Jadi kisah heroik orang Minahasa melawan Belanda. Oh iya. Karena jujur kita selama ini sambil diminum ya kalau mau minum ya. Anggapan bahwa kita ini terlalu dekat seolah-olah dengan Belanda, padahal kita pernah punya kisah itu. Oh iya dong. Benteng Moraya dan Perang Tondano atau lebih dikenal dengan Perang Tondano. Sayangnya film itu gagal diproduksi ya di tahun kurang lebih 90-an lah, awal 90-an. Iya. Nah, setelah waktu berselang, kemudian di tahun 2017, karena saya sebenarnya bergerak di industri kreatif juga, termasuk perajin batik, Pak. Oh, perajin batik. Woi. Nah, batik apa? Batik Solo? Batik Sulawesi Utara. Oh, batik Sulawesi Utara. Karena selama Oke. ini kan batik dianggap dari Ya, Jawa nih. tapi di sana juga bisa. Ya, kita sudah menerima batik dari UNESCO bahwa batik dari Indonesia, dan tentu setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Saya bikin namanya Batik Minahasa. Dan kemudian berniat membuat film batik, judulnya Cinta Selai Batik. Nah, 2016 itu juga gagal, sudah syutingnya 70%, tapi tidak selesai karena ya persoalan-persoalan teknis lainnya. Nah, dari situ kemudian ada semacam hasrat atau keinginan bahwa ini harus pecah telur ini. Karena dulu kita orang-orang tua senior kami bercita-cita bikin Benteng Moraya nggak jadi. Saya sudah termasuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk Cinta Selai Batik juga gagal. Nah, ini mesti berhasil nih. berhasil. Mariara ini harus Betul. berhasil. Makanya saya mengambil tema bikin jujur pelajaran yang paling penting yang diproses kemarin di Cinta Selai Batik adalah
kita bersoal dengan peralatan sinematografi itu. Sewa kamera begitu mahal, semuanya lah. Jadi makanya akhirnya bagaimana supaya kita bisa bikin dengan budget yang kecil, tapi bisa bikin produksi untuk skala layar lebar. Oke. Dan ya saya kemudian dengan teman-teman dibantu, termasuk berkonsultasi dengan banyak orang, termasuk dengan Om Prof. Tommy, Om Garin Nugroho dan sebagainya. Nah sebenarnya bisa dikerjakan, tapi tentu butuh apa yang detail ya, butuh proses gitu. Nah singkat kata akhirnya kami berupaya untuk punya alat sendiri gitu. Punya alat sendiri. Jadi bukan cuma sewa doang. Bukan sewa. Akhirnya kita bisa punya alat sendiri sehingga kita bisa menentukan kapan kita syuting, tidak berharap di rental alat. Iya. Gitu. Dan berarti ada keinginan bikin film lagi dong setelah Mariara ini, karena udah punya alat. Tetapi tunggu dulu, ini pertanyaan awal saya belum dijawab nih. Saya mau menuju. Anda siapa kok Veldy Umbas ini kok tertarik bikin film? Apakah pernah kuliah di film, sekolah di film, atau bagaimana? Iya, sebetulnya mungkin karena darah seni yang mengalir dari sejak kecil, kita sudah biasa bikin fragmen drama ya di sekolah. Kebetulan ya di sana kan mayoritas gereja ya, jadi kita sering drama-drama di gereja. Oh iya. Tapi yang paling berkesan dulu waktu saya masih anak-anak, itu setiap film akhir pekan di TVRI, itu kan kalau kita tungguin di hari Sabtu malam ya, acaranya film akhir pekan. Wah, itu suka jam 11 nonton malam. Jam 11 malam. Iya. Setelah Dunia Dalam Berita, jam 10 Jakarta. Kadang-kadang masih ada pertunjukan wayang, kita juga nggak ngerti, tapi ikutin aja. Nah, terus ada film akhir pekan. Di setiap kali selesai film kan ada credit title, saya baca tuh Pak. Setiap saya baca selalu ada nama Wim Umbo, ya selalu ada Frankie Rorimpande, selalu ada nama-nama ya seperti Om Remi Silado, Yapi Tambayo. Oh, Yapi Tambayo. Kemudian ada nama-nama Rima Melati. Dan masih banyak lagi. Iya, masih banyak lagi. Dan sebagainya. Iya. Yang tidak lain, ini kan orang-orang Sulawesi Utara gitu. Ada Lydia Kando, Raisa Etapi. Itu iya. Ya, tapi makin kesini kok. So mulai kurang. Kenapa? Bahkan kalau bisa kita bilang hari ini mungkin separuh artis-artis ibu kota yang ngetop, yang lagi naik daun itu berasal dari Sulawesi Utara atau Sulawesi secara keseluruhan umum ya. Tapi kok ya kalau musik kita punya lah ya dari Palu luar biasa. Ya. Nah barangkali mungkin salah satu bakat terpendam di Indonesia Timur itu ya termasuk orang-orang Manado yang boleh dibilang kalau kemampuan aktingnya sebenarnya lumayan begitu kan, karena memang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan. Kalau di kampungnya di Palu, di Manado itu ada istilah backing diri. Dia ketawa lu masih. Backing diri itu kayak kita masih kecil tuh suka acting. Jadi kalau udah misalnya nggak dikasih duit backing diri tuh maksudnya udah belagu ya atau berakting lah udah. Backing diri tuh berakting. Bahkan ada stereotip ya, katanya biar kalah nasi. Yang penting jangan kalah aksi. Action dong. Action. Itu acting juga. Acting juga itu. Iya memang. Bahkan kita di acara yang paling kita orang berduka itu, kita ada yang disebut dengan Maame. Jadi di depan orang ada peti mati, orang meninggal itu kan ada orang yang memang, dan kita biasa bukan karena acting ya, tapi memang meluapkan emosi. Diceritakan tuh semua. Aduh, waktu kamu masih begini, dicerita dari anak-anak sampai dia misalnya kita kan. Betul. Itu acting. Acting itu. Gitu. Jadi harusnya memang film diproduksi di Manado atau di Sulawesi Utara bukan hal yang aneh. Betul. Ya. Jadi selama ini mengganggu itu yang membuat Veldy terganggu ya. Saya terganggu sekali
Karena pengalaman-pengalaman empirik sejak kecil yang saya bilang nonton film, ada Wim Umbu, ada ini, orang-orang Manado, aktor-aktor Manado, Sulawesi Utara gitu. Kok sampai detik ini, mohon maaf ya, jujur teman-teman di Sulawesi juga udah duluan. Dari Makassar, dari Palu, gitu. Ada yang salah kali. Masa harus menunggu gitu ya. Jadi ya saya mulai saja dulu. Gitu. Jadi waktu kita mulai ya tentu harus ya tidak mudah perjuangannya gitu. Nah, dan benar karena kita di awal tidak punya pengalaman basic sinematografi ya pasti. Punya basic sinematografi? Ya, belum, enggak. Justru saya tidak punya basic sinematografi. Tapi akhirnya jadi maunya belajar. Ya, akhirnya kita harus belajar. Tapi sekarang kan ya sumber informasi sekarang kan sudah cukup luas ya, selain di YouTube, Google, kita juga bisa ikut masterclass. Bahkan kita bisa pilih sutradara top Hollywood sekalipun. Saya belajar dengan masterclass-nya dengan pakai YouTube-nya, jadi bayar kan? Ya, bayar dengan uang tertentu kan? Iya, pakai kartu kredit. Kartu kredit. Ya. Saya misalnya pengagum bisa akses Martin Scorsese. Martin Scorsese, saya ikut masterclass-nya ya, beliau, karena gitu. Mungkin kan preferensi dari para calon sutradara, calon produser juga beda-beda. Ada yang gayanya lebih mirip ini, gaya Martin. Saya misalnya semua film-film Christopher Nolan, Quentin Tarantino itu saya nonton habis. Kalau orang di kampung gua bilang orang kipas habis. Oke. Jadi saya sekarang udah ngerti, jadi semacam ada ada semacam kegelisahan kok nggak ada produksi film dari Sulawesi Utara yang dibuat oleh orang Sulawesi Utara sendiri. Memang tinggal di Sulawesi Utara atau tinggal di Jakarta? Iya di Sulawesi Utara. Tapi memang di Sulawesi memang Utara. sering ke Jakarta karena ya dulu pernah kerja di Jakarta tahun 2000-an, terus balik lagi ke Manado. Iya. Nah, film Mariara ini cerita tentang apa? Ya, jadi mungkin sebelum saya ceritakan secara utuh ya. Karena begini, memang di orang-orang daerah seperti kita kan sering nonton film-film dari, mohon maaf ya, dari budaya yang berbeda gitu. Misalnya dari Jawa, ya katanya setan Jawa semua nih. Padahal kita nggak kenal setan-setan. Ada setan dari Sumatera, setan Kalimantan. Di Sulawesi kan mirip-mirip juga sebenarnya setannya kan. Setan putar. Setan putar. Ini vocabulary, sorry guys, ini vocabulary kampung keluar semua. Setan putar. Setan putar itu kalau sampai om atau sampai mama lagi marah, setan putar ngana. Ada setan gomutu. Oke, kalau di sini ada wogombel ya, pocong gitu. Di sana ada juga. Ya sebenarnya ya kita secara kultural ya kita tahu apa yang disebut dengan urban legend atau cerita-cerita masyarakat di Minahasa khususnya ya. Kita punya legenda-legenda itu dalam pengertian mungkin ada beberapa yang mungkin ya karena mitologi atau legenda kadang-kadang itu dilebih-lebihkan, tapi justru ada semacam wisdom dari situ gitu. Kita nggak boleh pergi ke sungai, nanti di situ ada si penculik anak yang namanya Lok-Lok atau Mamuis atau Mukut gitu kan. Kuntilanak atau apa supaya tujuannya supaya anak-anak jangan ke situ. Jangan ke situ. Tetapi itu malah membekas ya. Dan malah kok kejadian. Ada sampai hari ini di kampung saya di daerah Tompaso Baru itu saya sebut saja kampung saya Lowian namanya. Itu ada satu bapak yang 3 tahun lalu hilang, nggak pulang sampai hari ini. Jasadnya nggak ditemukan. Gitu. Kalau hari ini kan pasti masa sih kita nggak tahu kan. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada komunikasi, jalan juga ini jalan semua kan kita tahu kok bisa tiba-tiba begitu menghilang. Dan cerita itu bukan 1-2 kali, berkali-kali. Nah saya masuk ke pertanyaan tadi ya, kenapa Maria ini tentang apa ya? Ya sebenarnya gini, yang tadi urban legend itu bahwa
saya selain punya pengalaman-pengalaman yang saya lihat dengan kejadian empiris ya, memang ini bukan cuma di Minahasa, tentu ada konflik sosial. Jadi saya sebenarnya memotret kecemasan masyarakat, konflik sosial yang kemudian terjadi stereotip. Jadi kita kan kemudian mengkambing hitamkan orang lain, gitu ya. Misalnya ada orang yang kita tidak suka, kemudian kita lekatkan, wah dia ini dukun gitu. Nah, padahal sebenarnya yang dukun sebenarnya bukan dia gitu kan. Ya, itu kan kejadian-kejadian itu terjadi gitu. Jadi Mariara itu adalah tradisi untuk mencelakai orang lain. Oh, gitu. Iya, jadi, iya. Ngirim teluh lah gitu ya. Teluh. Tapi begini ya, agak berbeda. Karena di Minahasa, di zaman dulu, kegiatan ini justru berguna. Yaitu dulu kan ada penjajahan ya, ada penjajah, dan itu pernah ada cerita waktu zaman Spanyol misalnya, mereka masuk, itu para Mariara itu berjasa mengusir mereka dengan mengirim teluh dan santet-santet itu gitu. Tunggu dulu, Mariara ini berarti orang yang seperti dukun yang bisa mengirim teluh, betul, gitu pengertiannya. Betul, ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, asal katanya riara atau riar itu artinya racun. Oh, riar racun. Jadi riara sebenarnya jujur ya, sebenarnya kita tidak biasa menyebutkan kata ini karena bukan tidak tabu. Tabu. Karena kalau kita sebut ini, kepada siapa kita mau menunjukkan kata ini gitu. Nah, bisa saja itu jadi fitnah, gitu. Jadi kita menyebutnya misalnya di dalam bahasa aslinya namanya disebut Makdiara, tapi kita agak sedikit plesetkan Mariara, tapi sama juga maknanya gitu. Supaya kita juga seolah memberi kesan bahwa kita tidak sedang memfitnah orang gitu. Tapi memang kegiatan itu ada, dan fakta-fakta seperti kalau kita masuk kebun orang, ya kan, tiba-tiba kita sakit perut, bahkan ada cerita-cerita yang mungkin antara benar atau tidak benar, kemaluan kita bisa pindah. Ya, di tempat lain. Iya, di Palu juga ada. Betul. Itu cerita itu. Ya, jadi Mariara ini bisa membuat seperti itu? Ya, ya sebenarnya tidak jauh, seperti kan sebetulnya budaya masih sama dengan dia di Sulawesi, terutama kata doti. Tadi saya mau sebut kata doti, tapi takutnya nggak sama. Ya, sama ya Palu sama Manado. Si Mariara ini doti, emang ngirim doti ya. Mantra itu doti. Oh. Ya. Okay. Jadi dia kalau dia membacakan doti-doti, dan di ada tuh di, nah ini kalau kita lihat, wah ini hampir semua orang Manado semua nih. Iya. Orang Sulawesi Utara, orang Sulawesi lah. Iya, cantik-cantik. Ya, secara keseluruhan. Ya kok kenapa kita belum ada produksi dari sana kan? Ya, gitu. Oke. Jadi akhirnya rencana mau bikin Mariara, terus tentu saja nggak usah cerita keseluruhan, tetapi inti dari film ini, jadi Mariara itu apa yang diolah, seperti apa cerita tentang Mariara ini? Betul, dan jadi karena tadi budaya itu ada, ya kita harus kemas. Memang kejadian di tahun 80-an itu ada peristiwa yang cukup, saya kira di usia-usia kita ini yang mungkin sudah lumayan kelahiran tahun 70-an ini, ingat persis dulu kan memang maraknya pembangunan di Indonesia. Ya, pembangunan infrastruktur seperti sekarang. Dulu zaman Pak Harto sampai dijuluki Bapak Pembangunan Indonesia waktu itu kan. Dan saking dia jalan-jalan waktu itu, bikin jalan jembatan, ada ya semacam orang tahu tuh, tanda kutip, hati-hati. Nanti akan ada anak diculik atau bayi yang baru lahir, itu buat dipersembahkan. Oh, korban untuk jadi semacam iya gitu. Oke, semacam apa ya? Ya korban, dikorbankan gitu. Nah, gitu. oke.
Oke. Dan kejadian-kejadian itu, gejala itu terjadi waktu itu memang. Dan tentu kita waktu itu, wah kok sampai begini ya, sampai sebegini gitu. Iya. Nah, lalu memang ada semacam, karena ada kebutuhan, ya ada supply, Ya. gitu. Jadi tiba-tiba kok kita takut ada orang asing masuk ke kampung kita, karena pasti orang itu nanti lagi ngincer korban itu gitu. Karena ya si kontraktor dan sebagainya nyari seserahan itulah ya. Persembahan. Jadi saya ingin memotret kejadian di tahun, jadi film ini bercerita di tahun, kejadian itu di tahun 90-an. Oh, jadi zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Jadi setting film di zaman akhir 80-an dan Awal tahun 90-an. Ketika marak-maraknya pembangunan infrastruktur waktu Iya. itu gitu. Nah, terus kemudian Mariara ini dia diperan dalam setting pembangunan itu. Ya, kemudian disitulah konflik sosial terjadi. Jadi antara sebetulnya di sini juga biasanya orang kadang-kadang menggunakan dalam hal ini oknum-oknum tertentu ya, yang mungkin melegitimasi dari sisi kebetulan budaya di sana kan budaya selain budaya Minahasa dan Kristen di gereja. Jadi kadang-kadang kita tuh melihat gereja seolah-olah sesuatu yang tabu, yang ini apa yang dikatakan itu sudah benar begitu kan. Tapi kadang-kadang justru itu diperalat menjadi dipolitisasi. Nah, sehingga kemudian terjadilah semacam konflik sosial yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah tujuan-tujuan ekonomi. Nah, tapi kalau saya cerita nanti spoiler. Oh, iya, spoil. Bukan. Jadi Ya. ya intinya aja sih. Jadi rupanya settingnya tentang pembangunan ya, di mana kemudian setting pembangunan Ya. itu menimbulkan konflik. Salah satunya adalah hilangnya bayi-bayi di kampung itu. Oh, di situ yang kemudian dituduh Mariara ini. Ya, tapi Wah. siapa yang Mariara itu kita nggak tahu. Ya, itu nanti nonton Gitu. dulu filmnya, baru dapat tahu. Baru dapat tahu begitu. Ini ya terus terang menarik ya. Jadi Sulawesi Utara. Tunggu dulu, pertanyaannya adalah memang ini baru pertama kali ada produksi film panjang dari Sulawesi Utara, baru pertama ini. Ya, kalau kita mengambil definisi film Panjang. panjang ya. Ya. Bukan film pendek sih Kalau ada film udah banyak. Film layar lebar ya. Film layar lebar, film panjang, film layar lebar. Ya, Fiksi lah. Ini yang pertama kali. Oke. Tapi kalau mengambil tempat lokasi di Manado banyak. Oh banyak. Iya. Dan ya kita juga appreciate karena mereka Appreciate. mau bikin dan mengangkat potensi Ya, di ya, daerah kan ya, bagus ya. kan. Bagus. Ya saya sangat support. Kemarin Ya. ada film yang namanya film Hujan Bulan Juni, ada Baimo kalau nggak salah itu syuting di Manado. Itu kita support, banyak teman-teman yang ayo silakan gabung gitu biar kita lihat proses produksinya. Iya. Ada beberapa lah. Sebelum itu juga ada Senjakala di Manado. Dan yang paling terakhir kalau nggak salah Lokananta gitu. Semua Lokananta. syuting di sana. Tapi Cuma ini betul-betul produksi dari Ya. orang-orang lokal. Nah, ini memang artisnya orang-orang lokal. orang lokal semuanya. Weh. Kemudian pekerja sinematografinya mulai dari kameramen, sound. Itu orang semuanya. lokal semua. Semuanya orang. Learning by doing dong berarti. Iya. Learning by Dengan doing. demikian ya kita kasarnya kok bisa ya. Iya, Kasarnya. learning by doing, Padahal ya. sebenarnya ya kita belum pernah ikut produksi di film-film nasional, apalagi produksi layar lebar. Kok bisa begitu ya? Ternyata bisa aja begitu kan. Apalagi yang saya bilang sekarang kan kita sumber informasi terbuka, bisa belajar dari banyak, dari YouTube, dari masterclass, dan kebetulan kan saya sudah pernah ikut produksi di film pertama ya di Manado juga, bikin Cinta Selai Batik. Nah itu memang kru semua dari Jawa. Berarti ada Jakarta. pembelajaran di Ada situ pembelajaran. kira-kira ya. Tapi kali ini betul-betul ada semua penata artistik, desain produksi, wardrobe, makeup artist, special effect, semuanya
orang Manado semua, orang Wah, lokal. luar biasa. Jadi ini struggling banget ya. Betul. Jadi bisa-bisa jadi dibilang pride of the area lah, pride of the Ya. culture atau pride of the society. Ya. Saya ingin menambahkan mengenai tidak ada misalnya tidak ada bintang besar ya Tidak dalam ada. film ini, semua orang lokal. Ini pernah di salah satu seminar internasional di Balinale, itu memang salah satu keunggulan film horor. Sesungguhnya adalah salah satunya itu adalah tidak perlu bintang besar. Karena untuk apa bintang besar, orang kalau make up-nya aja yang perlu di ini, dan kekuatan cerita. Betul. Sepertinya kekuatan cerita ya sudah banyak terbukti ya. Saya tidak melihat bintang besar di waktu film Vina itu, ada yang bintang besar nggak yang 7 hari, Vina sebelum 7 hari atau agak lain lah, agak lain yang walaupun komedi campur ya, komedi, tapi kan itu horor ya, artinya bintang-bintang yang apa, yang ininya banyak, yang honornya sampai ratusan, itu nggak inilah, nggak worth it. Nggak perlu dalam sebuah film. Nah ini kita mau lihat nih kira-kira apakah kemudian film Mariara juga mampu bisa seperti film agak lain ya, tanpa artis terkenal, bisa artinya bisa diterima publik lah ya. Kalau saya jujur ya, capaian terbesar kami adalah ketika ini bisa ditayangkan di bioskop. Bahwa akan ada orang yang mau nonton, kemudian ada penontonnya, itu sudah alhamdulillah puji Tuhan. Begituan ya. Kita tidak mengharapkan sejauh itu gitu. Nah, tapi yang ingin kami bilang bahwa sebetulnya dari sini ternyata yang kayak tadi pemain-pemain yang kasarnya tidak terkenal, belum tentu aktingnya lebih jelek daripada yang sudah terkenal. Bahkan mungkin bisa kita lihat aja nanti, begitu. Saya terus kadang merasa kok kenapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya. Jadi setelah kemudian lihat bisa ya aktingnya kayak begini, gitu kan? Nah, ya kita juga kan mengamati selain kenapa bisa masuk atau menjadi di industri perfilman seperti ini, karena pasti kita pelajari semuanya, pengadeganan, segala macam, termasuk aktor-aktor dari Hollywood, kemudian di Indonesia, kemudian kita lihat ini kok. Ya saya sebagai sutradara yang paling saya banggakan adalah acting, begitu. Bahwa kemudian desain produksinya banyak kelemahan, ya saya pikir ya wajar, karena saya akan tidak kalau saya mungkin dikritik dari sisi sinematografi atau desain produksinya, ya wajar. Nggak bisa apple to apple dengan PH-PH Jakarta, mohon maaf. Ya kita pertama PH daerah, dan kedua budgetnya mungkin hanya 0,1% dari budget mereka. Oh ya? Iya, bisa aja begitu. Ya kalau saya lihat, baca-baca, dengar-dengar, kemarin saya tanya ada rekan yang lagi tayang filmnya ini atau ada yang bersamaan, mereka kan minimal budget ya paling kurang 2-3 miliar gitu. Ya kita memulai dengan budget baku tulung. Baku tolong itu, aduh istilah lokal lagi. Jadi kayak macam apa ya, kalau di Jakarta itu apa ya, gotong royong lah gitu, urunan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi, urunan luar biasa. Jadi semua aktornya tidak digaji, tidak dikontrak, tidak dibayar. Makanya persoalannya ketika dia, mohon maaf ya, karena produksinya dibikin di hutan jauh, terus makanya nggak kurang bagus lah. Ya tiba-tiba dia merajuk, ya dia pergi aja. Padahal dia sudah syuting 15 scene misalnya. 15 scene misalnya. Kan nggak bisa, gimana kita mesti tunggu dia balik lagi. Kalau enggak. Berarti ini benar-benar sebuah perjuangan ya. Betul, makanya kalau ditanya tadi, ya ini kebanggaan kita, begitu ini sudah ditayangkan di bioskop itu sudah luar biasa itu. Ini nanti tayang kapan? Tanggal 27 November. 27 November di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Ya kita dapat
Ya puji Tuhan, alhamdulillah di SX1 memberikan hampir 70 layar ya. Wah, jadi 27 Juni udah mulai. November ya. 27 November di Mariara ya. Mariara di bioskop-bioskop itu. 70 layar itu maksudnya di Jakarta atau seluruh Indonesia? Wah, seluruh Indonesia. Di Sumatera termasuk dapat di Manado ada beberapa layar lah, di Kalimantan, di kota semua kota besar. Di Jakarta bahkan kalau nggak salah ada 10 layar di Jakarta. Di seluruh Pulau Jawa sekitar 20-an lah. Di yang paling banyak memang semua kota di Indonesia Timur semua tayang. Oke. Nah, kalau seandainya ini nanti tayang tanggal 27 Juni, nanti terus kemudian kan kita akan lihat kalau seandainya pasar minat itu akan datang terus kemudian nanti ada beberapa saat kemudian dia turun dari XX1 ya, dari XX1 atau dari bioskop. Itu sudah ada planning secondary marketnya kah, atau misalnya ada rencana mau ke OTT atau bioskop-bioskop alternatif? Ya, bersamaan memang selain XX1 kan juga ke CGV dan lain-lain ya. Cinepolis, Platinum, ada juga bioskop lokal. Mereka juga sudah sama-sama gitu. Jadi tapi mungkin sehari duluan baru mereka juga ikut. Jadi kita total dapat sekitar 100 layar di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua yang soal ke OTT ya itu memang biasanya pilihan-pilihan setelah itu memang karena peluang itu juga lumayan gitu. Pasti kita akan ke sana begitu. Tapi ya kita terus terang berpikir kawan-kawan di Amerika, kawan Nuha di Amerika, di Belanda, so tanya-tanya kapan nih tayang ke sana ya. Ntar di sini dulu selesai Indonesia baru dipikirin ya. Dipikirkan ke sana. Oke, ini di Vidi Supit sebagai apa di sini? Vidi Supit sebagai co-producer. Nah, Cing, nanti munculin mukanya Vidi Supit ya di bagian ini ya. Itu teman gua soalnya. Ya, beliau banyak karena di Jakarta, jadi sering kita. Jadi tempat ini ya, tempat ngobrol ya. Gimana nih bisa supaya diterima kita ya, makanya dibukakan tuh link-link semuanya ke terutama orang-orang Manado di Jakarta, K3, kemudian banyaklah termasuk ke di tempat ini. Saya bersyukur, terima kasih karena bisa diajak di sini. Ini podcast pertama ya. Podcast pertama ya untuk film ini ya. Untuk film ini. Ya, karena saya sebagai direktur musik film dan animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang nanti juga akan berubah, tidak lama lagi kita akan ada kementerian baru, sering kedatangan tamu-tamu kreatif. Terkadang saya berpikir obrolannya penting loh. Misalnya ada hal yang penting kayak macam tadi, ada semacam kegelisahan dari orang-orang Sulawesi Utara belum pernah bikin film. Itu kan kenapa dengan hanya modal seadanya dengan iPhone 15 terus kemudian dengan seperangkat alat sederhana, mikrofon sederhana seperti yang Anda katakan tadi, dengan baku tolong, baku bantu, udah jadi. Nah, dan biasanya ada ininya, pasti ada manfaatnya. Betul. Nah, ini saya sih berharap insya Allah tanggal 27 Juni, ingat guys, 27 November. Sebentar lagi. 2024, 6 hari lagi. 6 hari lagi Mariara, sebuah produksi film horor, itu betul-betul produksi lokal dari Sulawesi Utara, itu akan tayang. Nah, ini saya sebelum kita mau nutup closing statement dari Anda, apakah ada kemungkinan mau melaksanakan bioskop-bioskop alternatif nonton bareng di Sulawesi Utara? Jadi ada nggak keinginan untuk itu? Ya, karena pasti kan tidak semua bisa mengakses XX1 gitu ya. Tapi kan kita kontrak dengan XX1 harus beres dulu. Iya. Maka kemungkinan saya akan nostalgia dulu kan di kampung-kampung tuh ada layar tancap. Betul. Jadi saya akan mulai keliling di kampung-kampung layar tancap dan sekaligus ingin merekrut orang-orang yang mau terlibat di produksi film, di dunia film, karena kami sudah sementara menggarap Mariara 2 gitu.
Jadi Oke. untuk kelanjutan dari film ini. Iya, iya. Oke. Jadi itu yang memang saya harapkan. Karena apa? Karena bioskop alternatif itu penting. Betul. Bioskop alternatif itu penting karena jumlah layar dibandingkan jumlah penduduk kita tidak imbang. Betul. Jadi jumlah layar saat ini sekitar 2015-an, sementara jumlah penduduk 270 sampai 280. Idealnya itu kita punya sekitar let's say 10.000 layar. Jadi kekurangan 7.000 lebih. Itu yang membuat Anda katakan tadi. Jadi tidak semua orang bisa akses ke XX1 dan dengan layar tancap tadi itu bisa menjadi ininya salah satu alternatif. Juga sebenarnya bisa menggunakan perpustakaan, bisa menggunakan auditorium di beberapa fakultas. Misalnya Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Samratulangi. Itu kebetulan wakil dekannya teman saya. Nanti saya bisa hubungi Anda dengan dan kalau tidak salah izin Pak, kami justru selama vakum kemarin karena ada pandemi dan setelah itu kita dengan teman-teman sinias lokal kita mendorong dan saya tahu itu difasilitasi oleh Kemenparekraf di direktur di bidang Bapak perfilman. Itu ada festival film Wanua. Wanua. Di kampung di sana ya. Jadi mereka disuruh bikin syuting anak-anak di setiap mungkin kecamatan itu atau desa-desa, bikin dokumenter dan sebagainya, dan kemudian kita nonton bersama. Gitu. Dan karena saya lihat ada logo dari Dirjen Kementerian di bidang film, wah saya pikir luar biasa gitu. Jadi cuman mungkin begini ya, kalau memang layar tancap itu juga salah satu alternatif dan seperti yang saya katakan tadi, mungkin screening fee tetap harus diperhitungkan karena kita masuk dalam arena industri kreatif saat ini ya. Jadi screening fee itu kan minimal untuk menutupi modal kemarin pembuatan film. Dan kemudian bisa untuk meyakinkan orang bahwa bikin film gak rugi-rugi amat, dan bahkan bisa menjadi pemicu untuk produksi yang kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Jadi guys, Mariara adalah sebuah film yang berlatar belakang, correct me if I'm wrong, sebuah film yang berlatar belakang Orde Baru di mana pembangunan begitu gencar. Dan kemudian biasanya pembangunan fisik itu membutuhkan persembahan ya, tumbal ya, dan kemudian disitulah kemudian film ini mulai bermain ya. Dia lahir dari konteks itu dan kemudian mulai banyak anak-anak hilang dan konflik sosialnya itu terjadi. Dan tentu saja ini akan menarik, ini solusinya seperti apa ini ujungnya pasti akan wow, ini bagaimana ini akhir ceritanya ini yang pasti banyak yang penasaran ini. Oke, Bung Veldy. Last statement atau kata-kata terakhir supaya orang mau menonton film Anda? Ya tentunya yang kita harapkan Mariara, terutama produksi film dari Sulawesi Utara ini memperkaya khasanah perfilman Indonesia. Yang kedua, kita harap terjadi demokrasi, kita nggak bisa politik ya, demokratisasi film dalam pengertian selama ini film ini selalu dikuasai atau didominasi oleh Jakarta dan Jawa sekitarnya. Saatnya lah teman-teman daerah, bukan hanya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, seluruh jangan daerah hanya jadi tempat syuting, jangan dijadikan lokasi syuting, tapi anak-anak daerah itu harus bangkit, berkarya, bikin film, dan masuk ke seluruh Indonesia. Kita juga orang Manado ingin lihat film dari orang Kalimantan, orang Dayak. Kita juga ingin lihat orang Sumatera, orang Aceh yang diproduksi oleh orang Aceh gitu. Kita juga ingin lihat orang Papua. Untuk memperkaya khasanah. Kalau itu terjadi, film Indonesia saya yakin akan lebih hebat dari Hollywood. Wah, luar biasa. Jadi tumbuhnya film-film kita punya cerita hyper lokal. Semakin lokal,
ceritanya semakin banyak dan Ya. Hollywood sudah kehilangan cerita. Ya memang. Kita punya banyak cerita. Betul ya. Memang hyperlokal memang lagi rame sekarang, dianggap sebagai sebuah ceruk yang perlu dilihat. Nah, terakhir, Ya, siap. ada kejutan apa nggak di film ini? Kalau orang nonton nanti kejutannya apa? Iya, plot twistnya ada beberapa dan orang pasti tidak menyangka kok bisa kejadian. Kok bisa Begitu. kejadian? Satu itu, yang Ya. kedua penyajian film ini mohon maaf butuh sedikit kecerdasan karena pendekatannya memang gaya penuturan seperti Christopher Nolan ya. Jadi Cie. non linear. Non linear ya. Jadi dibolak-balik ya. Bolak-balik gitu. ya. Tapi Iya. kalau orang sudah biasa nonton Sudah, Hollywood, oh pasti paham. Oh, ini pasti begini, iya, tanpa gini. harus dijelaskan. Tanpa harus oh dijelaskan. ini gitu. Oke. Bung, Brur, kita belum bicara mengenai musiknya nih, Ya, Bro. ya. Mengenai film ini, Mariara ini. Ya. Musiknya menggunakan apa tuh? Ya, jadi kan setiap film itu ada yang namanya scoring ya. Scoring, Scoring musiknya dan background musik dan sebagainya. Ya, semua kita original musik. Jadi saya kebetulan ciptakan lagu sendiri Oh, untuk Mariara ini. Ya, theme songnya ente komposer juga rupanya ini ya. saya kemudian memasukkan Bro, irama musik Sulawesi yang juga saya tahu di Palu ada, Karambangan? yaitu seperti karambangan atau Karambangan. kalelon. Kalelon, ya. Kalelon jadi musik kalelon masuk dan alat-alat musik semuanya masuk, termasuk kalau ada bunyi-bunyian seperti kolintang, Oh, kolintang. bunyi-bunyian lain itu yang hampir semua alat musik saya masuk di scoring musiknya, gitu. Dan kemudian ada lagu-lagu khas daerah di sana, misalnya Opo Wananatase, itu saya masukkan unsur-unsur musik. Jadi betul-betul kita planning, kita rencanakan supaya ini memang film horor tapi nilai-nilai kulturalnya betul-betul masuk gitu. Nah, jadi ya seperti itu di film ini. Jadi the soundnya itu udah menggambarkan Sulawesi Utara, ceritanya, the gambar, wah segini. Ini akan jadi sebuah film yang saya pikir akan bisa menjadi mengisi sejarah sinema di ini ya, di Sulawesi Utara ya. Semoga bisa diterima. Ya, semoga bisa diterima. Guys, jangan lupa tanggal 27 November 2024 di seluruh bioskop XX1 ya. XX1 dan nanti akan ada secondary marketnya atau third marketnya nanti kita sambut, kita dukung, mari kita dukung produksi film lokal dari daerah-daerah seperti film Mariara, film horor pertama dari Sulawesi Utara. Baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah dan Feldi Reynold Umbas di channel YouTube Musik Itu Politik dalam segmen Baku Dapa.